ada poin ya. Jadi dalam konsep kelengkapan dan fasilitas itu ada semacam gini, ya kan? Nah, ada yang satu di tengah, 2 dan 3. Satu itu yang urgent, yang memang alat-alat yang menjadi menjadi gambaran tentang modernnya rumah sakit saya. Itu nomor 1. Ya, CT scan, radiologi, kemo, segala macam di sini nih. Itu yang penting tuh. Nah, makanya ini yang penting untuk diperkenalkan pada masyarakat di luar. Kita ada loh fasilitas ini, gitu ya. Lalu yang kedua, bicara tentang fasilitas yang ruangan, kamar, ya kan, ruang praktek, instalasi-instalasi, itu ada level 2. Ya. Ini juga harus jadi bahan evaluasi kita, kebersihannya, ya kan, cahayanya, ruangannya, semua harus tertata dengan baik. Baru yang terakhir, yang ketiga, ya, apa urusan parkir dengan pelayanan. Saya banyak lihat, banyak rumah sakit itu belum mengukur seberapa besar kapasitas pasien yang datang terhadap parkir. Saya dulu pernah juga kalau di Jakarta itu Darmais ya, Darmais. Waduh, kalau udah jam 8 setengah mati parkir, akhirnya cari hotel mana buat parkir aja tuh. Itu juga buat emosi kadang-kadang ya. Kalau saya ngebayang saya cuman nganter orang, tapi kalau yang pasien babak belur itu masuk ke lobinya aja bisa nah ini juga kayaknya perlu diperhatikan ya. Mungkin kalau parkir bisa juga tuh, kita punya lahan berapa, kerja sama-sama parkir, Pak saya nggak mau ada antrian ya, ayo dipercepat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita perlu push juga, tapi itu di areanya di luar, ya kan. Nah kurang lebih gitu Bu Arista ya, ya 50.000 Bu, ya. Yang penting yang tengah ini nih, ini harus ngerti semua, bahkan kalau menurut saya sampai di level-level frontline administrasi ini harus ngerti nih, apa ya layanan kita nih yang bisa kita jual melalui misalnya orang datang, Pak ada apa Pak? Iya saya mau ngecek ini, atau mungkin keluarga pasien tiba-tiba nanya, sini ini apa sih, ruangan apa sih? Oh ini Pak, ini gini dan sebagainya. Mau sekalian mempromosikan kan layanan kita yang lain juga. Cara kualitas dan kuantitas, kualitas dengan kuantitas ini dua hal yang berlawanan. Antara efektif dan efisien juga yang berlawanan, ya kan? Kalau kita bicara efektif, betul. Kalau orang sudah kita punya kamar yang ber-AC ya harus full 24 jam nyala. Kalau ada pasiennya, tapi nggak bisa diatur bahwa nggak bisa nih nanti rugi kita dan lain sebagainya. Akhirnya membuat penurunan segi kualitas, gitu kan ya. Jadi kalau saran saya ini harus mulai dipertimbangkan, ya kan. Misalnya contoh AC itu kan ada AC yang dingin ya, ada yang dingin, ada yang dry. Dry itu tetap kita bisa atur atur suhunya, tapi secara listrik dia nggak ngambil banyak. Atau misalnya AC diatur, AC yang paling normal itu yang tidak banyak makan listrik itu di 22 sampai 24 misalnya. Jadi sebenarnya bukan soal AC-nya harus nyala, tapi gimana memaintain AC itu ya. Terus AC juga jangan sampai kotor. Kalau AC kotor, itu dia tenaga buat mengeluarkannya tinggi, akibatnya listrik bisa naik, gitu ya. Kadang-kadang orang melihat masalah itu hanya sekedar urusan, ini gara-gara nyala, jadi boros, nanti dulu. Dari satu AC aja itu kalau tanya orang teknik bisa macam-macam tuh. Jadi tanya dulu, gimana ya bagusnya nih, berapa waktu suhu yang tepat, berapa kebersihan yang harus dilakukan. Kebersihan di rumah sakit karena ini harus sebulan sekali dicuci, harus sebulan sekali. Nah, gitu kira-kira Bu. Mungkin kita mencari alternatif lain sebelum kita menjudgment. Karena kalau kita mengorbankan customer, hati-hati. Nanti nggak enak keluar ya customernya. Kalau customernya misalnya nulis di media sosial gitu kan ya, berobat di rumah sakit Semen Gresik keringetan, wah kan nggak enak juga nanti. Waduh,
Sampai kemana-mana lagi ya beritanya. Kan jadi negatif buat kita. Itu kira-kira, Bu. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kalau kita bicara standarisasi pelayanan, ini bisa beragam ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya, ada poin-poin yang sifatnya universal. Artinya di semua bidang itu biasanya digunakan sebagai standar. Telepon tidak boleh lebih dari 2 kali. 3 kali udah maksimal. Apalagi 4 kali baru diangkat, itu nggak boleh. Jadi kita harus sudah drill terus tuh, tim kita. Ingat ya, telepon tidak boleh tidak terangkat lebih dari 3 kali. Misalnya gitu, itu standar paling dasar. Yang kedua, masalah tunggu. Nunggu ini juga jadi apa ya? Saya pernah dulu nelpon ke bank. Itu dicuekin. Semenit, 2 menit, ini gimana sih simbahnya? Halo, halo, iya Pak. Mbak, ini gimana urusannya? Oh, sebentar ya Pak ya. Ah, kan kesel. Nunggu, emang saya pengangguran gitu ya kadang-kadang ya. Kan kita mikirnya gitu ya. Harusnya apa? Biasanya kalau kita bicara tunggu ya. Ya. Ini ada satu bank ya. Sekarang yang saya pikir cukup bisa menjadi acuan servisnya. Saya pernah training juga tuh. Saya pernah training lalu dijelaskan tentang panduan standarisasi servis. Wah, saya bilang hebat banget nih. Waktu tunggu. Tunggu itu kalau misalnya kita lebih dari durasi ya. Lebih dari durasi 2 menit harus info. 4 menit info. 6 menit info. Ini standar untuk telepon, call, ya. Tapi kalau standar untuk kita nunggu di ruangan, itu biasanya antara 4 sampai 5 menit sekali kita kasih penjelasan. Bu, mohon maaf ya, antrinya berapa? Oh, masih nunggu. Nah, itu biasanya ada orang yang keliling tuh. Ya, sekarang sudah mulai ada tim orang yang keliling untuk meyakinkan orang yang nunggu lama itu nggak terganggu. Gitu ya. Ini yang kedua ya. Lalu yang ketiga, standar gerakan. Ya, ini saya sebut nama ya, Bank BCA. Bank BCA itu, kalau ibu bapak pernah masuk ke itu, dulu saya pikir, oh ini mungkin nature orangnya seperti ini. Ternyata enggak. Latihannya keras. Untuk menjadi seorang customer service atau bagian kasir apapun juga, latihan fisiknya keras. Oh, kenapa kok kayak begitu? Ya karena kita harus melihat mereka cara bereaksinya. Volume suaranya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat pagi. Volumenya udah dilatih. Berbulan-bulan ternyata. Ya berbulan-bulan loh itu. Gerakan badan juga yang mungkin awal rekrut dulu jalannya masih kayak Putri Solo, pelan gitu. Nggak bisa gitu, lebih cepat. Dihitung. Diukur, bergerak dari A ke B, A ke B. Ada latihannya, ya kan? Terus belum dijelasin lagi tata tertib pada saat di ruang lobi, ruang publik, ya, nggak boleh bisik-bisik, nggak boleh tuh. Apalagi mata sering ngelirik ke orang lagi, padahal maksudnya bisikin yang lain, matanya kemana-mana. Sampai sedetil itu dijelaskan, tidak boleh bisik-bisik, matanya pelirak-pelirik kesana kemari. Sampai begitu loh. Karena itu bahasa tubuh yang bisa salah arti. Gitu ya, atau cekik gitu ya. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Ya, pasien bisa, aduh, kenapa saya diketawain ya? Udah tahu sakit nih, suster-suster pada ketawa, perawat-perawat pada ketawa. Padahal sih maksudnya bukan ngetawain dia, tapi namanya orang sensitif kan bisa berbagai macam masalah muncul. Ya, nah kalau ditanya standarnya, tentunya harus dirumuskan sendiri. Ya, tapi sebenarnya kalau kita merujuk ke tadi ya, tentang gerakan, bagaimana merespon, bagaimana mendurasi waktu, kita harus dalam jeda-jeda itu harus memberi info, itu sebenarnya udah cukup familiar di banyak industri digunakan. Kalau kita bicara tentang bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, itu tergantung kepada kapasitas dan kemampuan, dan juga kepada tujuannya apa, gitu kan ya. Misalnya contoh, kalau dokter lagi bedah kan nggak bisa multitasking ya, dok sekalian buat administrasi ya, dok sekalian nggak bisa, harus fokus betul-betul. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berorientasi kepada safety patient tidak boleh disambi-sambi, fokus. Karena resikonya tinggi. Jadi ada gradasi resiko. Tapi kalau administrasi gimana? Administrasi dari pengalaman saya di banyak perusahaan sekarang memang saling multitasking.
ini digabung sama sini, ini digabung sama sini, dan lain sebagainya. Jadi lumrah selama tidak menyentuh orientasi safety patient. Jadi pengalaman saya nih, karena saya pernah handle rumah sakit juga pertanyaannya mirip seperti ini. Tapi saya bilang ya kita nggak bisa tidak. Karena gini loh ya Bapak Ibu ya, seringkali kalau kita kebanyakan orang di tim kita, jangan seneng loh ya, wih asik, anak buahku ada 12, aman, nanti dulu. Semakin banyak ngurus orang, semakin banyak masalah. Betul ya? Jangan seneng. Saya tuh orang yang dulu setiap jadi HR pindah perusahaan ya, misalnya masuk satu perusahaan baru, saya tuh paling seneng membabat orang. Saya pernah masuk satu perusahaan, HR-nya 14 orang, karyawannya 3.000. Saya bilang, kok banyak banget sih? Malah pusing, masalahnya banyak. Setelah berapa bulan, saya coba rombak, cukup 7 orang. Ya, jadi, tapi 7 orang itu artinya ada konsekuensi. Harus ada orang yang multitasking, harus ada orang yang double job dan lain sebagainya. Tapi saya ukur, nggak sembarangan, nggak asal Pak kerjain ya, masa bodoh deh, tunggangan. Bisa ukur dulu pelan-pelan. Pak, yang ini bisa dialihkan ke Bapak nggak? Kan kaitannya, jadi ada kaitan juga. Kalau ada kaitan, dan yang kedua juga kapasitas orang itu ternyata mampu, why not? Kenapa enggak? Gitu ya. Demi efisiensi, yang kedua demi apa? Tidak banyak masalah dengan banyaknya orang. Gitu. Saya kantor ini menghandle banyak perusahaan, training, consulting, segala macam. Nggak lebih dari 7-8 orang. Kenapa? Teman saya pernah bilang, wah, Pak, kayaknya Bapak nggak mungkin deh proyek sebanyak ini dihandle sedikit. Bapak kira-kira ada nggak 22 orang yang menghandle? Enggak, saya bilang, cukup 8 orang. Loh kok bisa begitu, Pak? Lah, saya nggak mau mumet. Banyak orang, banyak masalah. Banyak orang, banyak problem. Lebih baik sedikit, tapi efisien. Mereka juga pelan-pelan saya ajarkannya sampai bisa. Nggak buru-buru ya, nggak asal lempar begitu aja. Loh, nyatanya bisa kok. Dan hampir semua orang bisa multitasking di sini. Jadi kadang-kadang ya kita mesti mulai belajar juga ya, leader ya. Karena sebagai leader kita dituntut apa? Efektif, mencapai hasil, dan efisien, mengefisienkan semua hal, listrik, orang, barang, perlengkapan, peralatan harus efisien. Kalau dua-duanya bisa kena, ini baru top nih leader nih. Tapi kalau saya cuma bisa target tercapai, orangnya banyak, target tercapai, lemburnya banyak, ini ada yang something wrong juga, nggak balance kita dinilainya.